Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini masih melanjutkan penjelasan tentang muraqabah yang pada pengajian yang lalu telah kami bacakan hadis yang ketiga. Malam ini hadis yang keempat dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi'u, hadis yang keempat. An Anasin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Anas, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala, Anas berkata, innakum, sesungguhnya kalian semua, la ta'lamuna, sungguh akan mengetahui, la ta'maluna, sungguh akan melakukan akmalan, perbuatan-perbuatan, hiya, yang perbuatan tadi, adakku, lebih lembut, fi a'yunikum, dalam pandangan kalian, lebih lembut minas sya'ri, dibanding satu helai rambut. Kunna, padahal kami, na'udduha, telah menganggapnya, ala ahdi Rasulillah, pada masa Rasulullah SAW, minal mubiqoti, termasuk sesuatu yang menghancurkan. Di hadis yang keempat ini komentar dari sahabat Anas radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang perbedaan cara pandang antara orang-orang yang hidup di masa Rasulullah dengan sesudahnya. Dan tentunya generasi terbaik itu adalah generasi yang hidup pada masa Rasulullah. Baru setelah itu semakin jauh ya dari masa hidupnya Rasulullah, tentunya dalam beberapa hal kualitas imannya, kualitas amalnya itu semakin menurun. Maka sahabat Anas mengatakan bahwa sesungguhnya kalian semua akan melakukan perbuatan-perbuatan yang perbuatan itu menurut penilaian kalian lebih lembut, lebih ringan daripada sehelai rambut. Padahal perbuatan tersebut menurut kami yang hidup pada masa Rasulullah menganggapnya sesuatu yang membahayakan. Jadi kecenderungan orang yang hidup di akhir zaman itu suka menyepelekan permasalahan ya, terkait dengan dosa ya. Di zaman Rasulullah itu bisa dikatakan hampir-hampir tidak ada istilah dosa kecil, karena walaupun dosa kecil tetap dosanya kepada Allah. Mereka tidak memandang dosa itu besar atau kecil, asalkan dosa ya harus ditinggalkan, karena yang kecil pun jika dikerjakan terus-menerus lama-lama jadi besar gitu. Maka namanya dosa di zaman para sahabat tidak ada yang dianggap remeh, tidak ada yang dianggap kecil, semuanya dianggap berbahaya. Sementara untuk orang-orang yang hidup di akhir zaman menganggap dosa tersebut, amalan tersebut sesuatu yang ringan, remeh, bahkan lebih ringan dan lebih remeh daripada sehelai rambut. Jadi beda, cara menilainya itu beda. Makanya sering kami ceritakan dalam pengajian yang lalu bahwa ada orang soleh gagal masuk surga itu hanya gara-gara satu cuilan kecil kayu bakar seukuran tusuk gigi ya, tusuk gigi. Jadi ceritanya gini, ada orang soleh ahli ibadah kerjaannya jualan kayu bakar. Suatu hari
kayu bakar yang dijual itu sudah dibeli semua oleh seseorang, sudah dibayar kontan. Karena dia sudah pegang duit, sementara dia belum sarapan, akhirnya dia mampir ke warung dulu sarapan. Ya. Kemudian setelah selesai makan, rupanya ada sisa makanan yang terselip di sela-sela giginya. Kemudian dia ngambil secuil kayu kecil, kayu bakar yang sudah dibayar orang tadi itu, ya, dipakai untuk menghilangkan selilit atau sisa makanan yang nyelip di sela-sela gigi. Setelah itu terus kemudian dibuang, ya. Kemudian dia mengantar kayu bakar tadi ke pembelinya. Nah, ketika dia menyerahkan kayu bakar ke pembelinya ini, dia lupa minta halalnya yang kecil tadi itu. Ya dia lupa karena anggapnya kecil aja, kan juga nggak kelihatan kalau cuma kayu secuil seukuran tusuk gigi. Nah, rupanya hal yang semacam ini justru nanti akan menghalangi dia masuk surga. Gara-gara belum dihalalkan sama yang punya kayu atau yang sudah membeli kayu bakarnya. Itu betapa mengerikannya kalau hanya sebesar tusuk gigi aja sudah menghalangi masuk surga, apalagi yang lebih besar daripada itu, kan lebih bahaya lagi. Cuma ya itu, ya, kecenderungan orang hidup di akhir zaman suka menyepelekan urusan, ya. Hal-hal yang besar dianggap kecil, padahal di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, hal-hal yang kecil pun jika itu membahayakan, mereka berupaya untuk menjauhinya. Karena mereka melihatnya bukan besar kecilnya dosa, tapi sama-sama dosa kepada Allah. Ini muraqabah, ya. Di orang yang selalu sadar dirinya diawasi oleh Allah, itu tidak akan berani berbuat dosa walaupun hanya kecil, atau tidak akan menganggap dosa itu kecil. Bagi dia dosa itu semuanya membahayakan kalau tidak diampuni oleh Allah. Nah, kemudian hadis yang kelima, al-khamisu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi Muhammad telah bersabda, innallaha ta'ala yagharu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat pencemburu, ya. Makna cemburu itu tidak ridho, tidak rela. Wa ghairatullahi ta'ala, adapun cemburunya Allah Ta'ala itu adalah ayatia, jika melakukan sapa almar'u seseorang satu perbuatan haramallahu yang Allah telah mengharamkan alaihi kepadanya. Di hadis yang kelima diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda bahwa salah satu sifat Allah itu sangat cemburu. Maknanya cemburu itu Allah sangat tidak rela, ya. Saking cintanya Allah kepada hambanya itu loh, Allah tidak rela kalau hambanya itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, walaupun kecil. Berarti kalau dia melakukan larangan Allah, yaitu telah mengurangi rasa cintanya kepada Allah. Makanya Allah sangat cemburu. Nah, ini hadisnya juga statusnya muttafaqun alaihi, jadi disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, berikutnya hadis yang keenam ini lumayan panjang. Ini isinya itu cerita yang terjadi pada masa lalu, ya, yang diceritakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. As-sadisu, hadis yang keenam, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu, bahwasanya Abi Hurairah sami'a, telah mendengar an-nabiyya, Nabi Muhammad SAW yaqulu, beliau bercerita. Jadi Abi Hurairah menceritakan dia pernah mendengar Rasulullah cerita, ya. Inna salasatan, sesungguhnya ada 3 orang min Bani Israil, dari keturunan Bani Israil. Ada 3 orang dari kalangan Bani Israil yang kesemuanya itu punya cacat, ya. Cacatnya beda-beda. Yang pertama abrosau, yaitu kulitnya belang, kulitnya tidak ada kulit arinya, jadi kelihatan putih itu tanpa bulu, ya, sehingga kelihatan jelek.
Yang kedua wa aqra'a, kepalanya botak. Botak bersih, bukan botak seperti orang habis dicukur, tidak. Tapi kepalanya itu mengkilap, tidak ada tanda-tanda rambutnya. Beda kan ya? Sama-sama botak, orang yang habis dibotakin dengan yang asli botak itu beda. Nah ini benar-benar tanpa ada rambutnya, jadi mengkilap gitu kepalanya itu. Kemudian yang ketiga wa'a'ma, orangnya buta. Jadi yang pertama belang, ya, yang kedua botak, yang ketiga buta. Nah ketiga-tiganya ini selain cacat fisik juga orang yang miskin. Nah, aradallahu ayyabtaliyahum, Allah berkehendak untuk menguji keimanan tiga orang tadi. Faba'asa ilaihim malakan, kemudian Allah menyuruh seorang malaikat untuk menemui tiga orang tadi, ya, dengan penampilan seperti manusia. Jadi Allah mengutus malaikat untuk berubah wujud seperti manusia untuk menguji tiga orang tadi itu, ya, orang belang, botak dan buta. Fa'atal abroso, kemudian yang pertama kali didatangi adalah orang yang belang. Faqala, kemudian malaikat yang sudah menyerupai manusia tadi bertanya kepada orang yang belang, ya, ayu syai'in ahabbu ilaika, apa yang paling kau sukai? Qala, kemudian orang yang belang tadi menjawab, launun hasanun, yang paling aku cintai, aku sukai apabila Allah ngasih aku warna atau kulit yang warna yang indah, nah, wajildun hasanun, dan kulit yang bagus. Jadi karena dia belang, ya tentunya yang diinginkan apabila belangnya itu hilang. Wayat habu, dan telah menjauh ani dariku alladzi orang-orang qad qadironi. Wayat habu, dan menjauh ani dariku alladzi qad qadironi, ya, yang sungguh telah jijik kepadaku sapaan nasu manusia. Karena gara-gara belang ini, ya, orang-orang jijik melihatku, semuanya menjauhiku. Maka yang paling aku inginkan adalah apabila Allah memberi aku, ya, warna yang indah, kulit yang bagus. Famasakahu fadhahaba anhu qadaruhu, kemudian oleh malaikat yang berubah wujud menjadi manusia tadi itu, yang bertanya tadi itu, diusap itu si belang tadi, ya, diusap, akhirnya hilanglah, ya, penyakit yang ada dalam dirinya, penyakit kulitnya itu hilang, ya. Wa utiya launan hasanan, kemudian dia kasih warna kulit yang indah, wajildan, dan bagus. Jadi sudah tidak belang lagi, justru menjadi kulit yang indah. Nah, setelah dia tampan dengan kulitnya yang baru itu, faqala, kemudian dia ditanya lagi, fa ayul mali ahabu ilaika, lalu harta apa yang paling kau sukai? Qala, dia menjawab al ibilu, unta. Au qala, atau dia mengatakan al baqaru, sapi, ya. Karena ini perawinya itu ragu, ya, perawinya itu ragu apakah dia itu lebih menyukai sapi atau lebih menyukai unta. Fa'utiya nakotan usaro'a, karena dia menyukai unta, akhirnya orang belang yang sudah berubah jadi cakep dan tampan tadi dikasihlah seekor unta betina yang sedang hamil. Faqala, kemudian didoakan, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi unta ini yang kau miliki. Dan ternyata benar, ya, orang yang tadinya kulitnya belang tadi selain berubah jadi tampan, dia juga menjadi orang yang kaya raya karena untanya dapat doa barokah dari malaikat, ya, dia berkembang biak dengan cepat. Nah, kemudian fa'atal aqra'a, kemudian malaikat tadi berubah wujud lagi, ya, menemui orang kedua, yaitu orang yang kepalanya botak, yang tidak ada rambutnya. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika, apa yang paling kau sukai? Qala, dia menjawab sa'run hasanun, saya pengen punya rambut yang indah. Wa yadhabu anni hadzal ladzi qadarani nasu, dan semua yang menjijikkan diriku ini hilang, ya.
Famasakahu fadhaba anhu wa utiya sa'ron hasanan. Kemudian sama dengan orang yang pertama tadi, diusaplah dia, akhirnya dia rambutnya numbuh dengan indah, hitam dan indah. Sehingga yang tadinya dipandang menjijikkan, orang-orang pada menjauh, sekarang orang-orang pada menyukainya. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaika, kemudian harta apa yang paling kau sukai? Qala al-baqaru. Yang kedua ini jawab, saya lebih suka sapi. Fa'utiya baqaratan hamilan, lalu dia pun juga dikasih sapi betina yang sedang hamil. Wa qala, dan didoakan barakallahu laka fiha, ya, semoga Allah memberkahi kalian pada sapi betina yang hamil ini. Kemudian fa'atal a'ma, malaikat tadi berubah wujud lagi tapi tetap dalam bentuk manusia, menemui orang yang sedang buta, yang diuji oleh Allah dengan buta. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika, kemudian ditanya, apa yang paling kau sukai? Qala, dia menjawab, ayaruddallahu ilayya basori, yang paling aku sukai adalah apabila Allah mengembalikan pandangan mataku, ya, fa'ubsirun nasa, kemudian aku bisa melihat orang. Famasahahu faradallahu ilaihi basarahu, kemudian diusap dan dikembalikanlah pandangan matanya sehingga dia menjadi normal. Kemudian ditanya lagi, fa ayyul mali ahabbu ilaika, lalu harta apa yang paling kau sukai? Qala al-ghanamu, kami lebih menyukai kambing. Jika yang pertama tadi lebih menyukai unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Fa utiya syatan walidan, maka ia juga dikasih kambing betina yang sedang hamil. Fa antajahadzani wa walatahadza, lalu berkembang biaklah dua orang sebelumnya itu, artinya yang ontanya berkembang biak, sapinya berkembang biak. Terus orang yang ketiga ini itu kambingnya juga berkembang biak, jadi banyak, beranak pinak. Fakana lihadza wadin minal ibili, sampai Pak, ya, orang yang pertama tadi itu ontanya memenuhi satu lembah. Lembah itu tempat antara satu gunung dengan gunung yang lain, milik satu orang, ya. Jadi sudah nggak kehitung banyaknya. Walihadza watin minal baqari, kemudian yang dikasih sapi juga, sapinya sudah banyak memenuhi satu lembah. Wa lihadza watin minal ghanami, kemudian yang dikasih kambing pun juga demikian, kambingnya sudah beranak pinak jadi banyak, sudah memenuhi satu lembah. Nah, setelah itu kemudian Allah menguji, ya, tetap dengan menggunakan media malaikat yang menyerupai manusia. Summa innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Cuma ketika malaikat mendatangi yang kedua ini, dia tidak tampil dalam bentuk manusia biasa, tapi dia tampil dalam bentuk manusia yang cacat. Nah, sehingga ketika dia menemui orang yang belang, itu penampilannya dia belang, ya. Di malaikatnya ini seperti orang belang ketika dia menemui orang yang dulunya dia belang. Faqala, kemudian dia berkata, rajulun miskinun qatin qata'at biyal jibalu fi safari, aku ini adalah laki-laki yang miskin, aku sudah melakukan perjalanan yang jauh dari satu gunung-gunung lain. Fala balagha liyal yauma illa billah summa bika, kemudian aku kehabisan bekal, tidak ada yang bisa menolongku kecuali Allah dan engkau. As'aluka billadzi a'taqal launal hasana, maka aku minta kepadamu dengan zat yang telah memberikanmu kulit yang bagus, ya, atau warna yang bagus, wal jildan hasana, dan kulit yang bagus, wal mala, dan harta, ba'iron, yaitu onta, ya, ataballagu bi fi safari, aku minta satu saja, aku pakai untuk melanjutkan perjalananku. Itu permintaan malaikat yang berubah wujud jadi orang belang, nguji kepada orang yang dulunya dia juga belang, tapi sekarang sudah cantik atau tampan, ya, kulitnya indah dan kaya. Apa jawaban dia? Al-huququ kasirotun, urusanku banyak. Gayanya orang kaya begitu kan. Jadi kalau ada pengemis belum apa-apa terus langsung ditolak aja gitu. Urusanku banyak.
Ya, jadi nggak mau ngasih maksudnya itu, nggak peduli dengan orang yang meminta. Terus kemudian pengemisnya yang aslinya malaikat tadi itu, ya, dia berkata begini, ka'ani arifuka, kayaknya saya kenal dengan bapak. Alam takun abroso yak darukan nasu fakiron fa'atokallahu. Bukankah bapak ini dulu orang yang belang seperti saya, terus fakir, dan kemudian oleh Allah dikasih ya kulit yang indah dan harta yang banyak. Diingatkan begitu sama malaikat yang menyerupai pengemis. Fakola, dia masih ingkar, Pak. Innama waristul hadzal mala kabiron an kabirin. Enggak. Ini kekayaanku ini aku wariskan dari orang tuaku dari orang tuanya lagi. Jadi aku ini memang dari dulu keturunan orang kaya. Ya, tidak lupa dengan asal usulnya. Padahal sudah diingatkan, ya. Tapi dia tetap tidak mau ngaku, katanya dia kekayaannya itu didapatkan dari orang tuanya yang memang kaya, terus orang tuanya juga dapat dari orang tuanya lagi yang kaya. Faqala, kemudian malaikat yang menyerupai pengemis tadi berkata begini, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Jika apa yang kau katakan ini adalah dusta, maka semoga Allah mengembalikanmu kepada keadaan semula. Ya, akhirnya benar ya. Karena dia omongannya dusta, akhirnya orang tadi sakit belang lagi. Ya, yang tadinya udah cakep, tampan, kulitnya indah, ya mula-mula belang sedikit. Dia karena orang sudah terlanjur keren, kaya, sakit belang itu kan malu. Ya, segeralah untanya dijual untuk biaya berobat. Sampai unta satu lembah habis, ya. Itu penyakitnya bukannya sembuh tapi semakin melebar. Akhirnya kembali ke semula, jadi orang yang belang dan tidak punya apa-apa. Nah, itu kisah orang yang pertama, ya. Wa atal aqra'a fi suratihi wa ihati. Kemudian malaikat tadi berubah wujud lagi menyerupai orang yang botak, ya. Dan dia juga seakan-akan seperti orang botak. Faqala lahu mislama qala li hadza. Dia juga mengatakan seperti yang dikatakan pada orang yang pertama. Artinya dia menceritakan dia sedang dalam perjalanan, perlu biaya, ya. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah dan engkau. Maka tolong kasih aku seekor sapi saja. Yang kedua ini juga masih dengan sombongnya, ya. Urusanku banyak, nggak mau ngurus kamu, nggak mau nulung dan seterusnya gitu. Terus diingatkan, bukan bapak dulu juga pernah miskin seperti saya? Enggak, aku ini dari dulu udah kaya. Nah, bapak dulu kan orangnya botak, enggak, aku dari dulu udah cakep, gitu kan, nggak ngaku lah gitu ya, nggak ngaku. Fakola, ya, dia bertanya atau berkata seperti yang dikatakan pada orang yang pertama. Akhirnya dia karena tetap dusta, ya, kemudian oleh malaikat tadi itu yang menyerupai pengemis didoakan, jika apa yang bapak katakan itu adalah dusta, maka semoga Allah mengembalikan bapak seperti semula. Nah, akhirnya ternyata dikabulkan oleh Allah, ya. Yang tadinya rambutnya indah, ya mula-mulanya ketombean, terus rontok. Tuh sapi satu lembah itu dijual satu persatu untuk beli obat penumbuh rambut, tidak numbuh, malah semakin mengkilap kepalanya. Kemudian jatuh miskin lah, ya. Sapinya satu lembah habis, kepalanya kembali botak. Nah, kemudian datang ke orang yang ketiga. Wa tal a'ma fi suratihi wa ihatihi. Faqala rajulun miskinun wa ibnu sabil in qata'at biyal jibalu fi safari fala balagha liyal yauma illa bila sumabika. Sama, dia berpenampilan seperti orang yang sedang buta, ya. Kemudian dia seakan-akan kayak pengemis, minta kepada orang yang dulunya dia buta itu bahwa dia sedang dalam perjalanan jauh, ya, kehabisan bekal, terus dia minta seekor kambing saja. As'aluka billadzi radda 'alaika basaraka syatan, ya. Aku minta kepadamu dengan perantara Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu, minta seekor kambing yang akan aku gunakan untuk bekal dalam melanjutkan perjalanan, ya. Ataballagu biha fi safari. Faqala, ya.
Kemudian orang yang mantan orang buta tadi dia berkata begini, kuntu a'ma. Memang benar aku ini dulu juga buta seperti engkau ya. Faradallahu ilayya basori. Kemudian Allah mengembalikan penglihatanku. Fakhud masyikta wadak masyikta. Jangankan cuma satu, ini Bapak ambil semua boleh, silahkan diambil semua. Wah, luar biasa ini orang yang ketiga ini ya. Kalau yang pertama kedua tadi diminta satu aja, enggak boleh, merasa sok sibuk lah pokoknya, sok sibuk karena orang kaya baru jadi sok sibuk, enggak mau suruh ngambilin satu ekor aja enggak, mulai yang kedua juga enggak mau, yang ketiga ini jangankan cuma satu, udah silahkan ambil sendiri, kau ambil semua juga boleh, kamu sisakan satu aja juga enggak masalah. Ya silahkan ambil seberapa yang kau suka dan sisakan seberapa yang kau suka. Fawallahi maka demi Allah ma ajhadukal yauma bisain akhadtahu lillahi azza wa jalla. Jadi silahkan demi Allah aku ikhlas ya, memberikan ini semua kepadamu sebagai rasa syukurku karena Allah telah mengembalikan penglihatanku. Silahkan ambil semua. Nah, begitu dipersilakan untuk ambil semua, malaikat tadi spontan berubah menjadi orang cakep lagi. Malaikatnya yang tadinya seperti orang buta langsung ya menunjukkan wujud aslinya, dan dia berkata, amsik malaka fa innama tulibitum. Tahan apa yang ada padamu, sesungguhnya Bapak telah lulus menjalani ujian. Jadi yang mau mengasihkan semuanya malah justru tidak diambil sedikit pun, karena yang minta malaikat kan juga buat apa malaikat perlu kambing gitu loh. Ini hanya sekedar menguji ya, sekedar menguji, udah nggak jadi. Pokoknya yang jelas Bapak telah lulus menjalani ujian ini ya, makanya udah nah, kambing selembah ini tetap menjadi milik Bapak, dan Bapak telah lulus menjalani ujian dari Allah. Allah telah ridho ya kepada Bapak, sementara Allah murka kepada kedua teman Bapak, yaitu si belang dan si botak. Nah ini hadis isinya cerita, tapi yang menceritakan adalah Rasulullah. Maka statusnya juga muttafaqun alaihi ya, kualitas hadisnya itu disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah dari hadis ini banyak pelajaran yang bisa kita petik ya. Pertama, ketika kita ketemu seseorang ya, jangan buru-buru buruk sangka. Siapa tahu orang itu sebenarnya adalah malaikat ya, karena sampai sekarang ujian Allah itu kan tetap berlangsung ya, dan orang akan diuji sesuai dengan keinginan Allah ya. Bisa diuji dengan kemiskinannya, bisa diuji dengan kekayaannya, bisa diuji dengan kecantikannya, dengan ketampanannya, semacam-macam lah ya, dengan jabatannya. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita itu ada kemungkinan kemudian nanti diuji oleh Allah. Maka hati-hati ya, hati-hati. Jangan-jangan orang yang kita hina orang ternyata dia jelmaan dari malaikat. Nah, jadi dari 3 orang tadi yang lulus hanya orang yang ketiga, yaitu orang yang tadinya buta lulus, sementara yang buta dan belang itu gagal kembali ke semula. Nah, karena ini berikutnya hadisnya pendek, kita bacakan terus ini ya. Kemudian hadis yang ke-7, an Abi Ya'la ya, dari Abi Ya'la namanya Siddad bin Aus, nama aslinya Siddad bin Aus radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad SAW, al-kaisu mandana nafsahu, orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya, wa amila lima ba'dal mauti, dan dia berbuat untuk persiapan sesudah meninggal dunia. Jadi orang yang cerdas itu orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, dan dia sudah mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Karena kita meyakini hidup kita tidak hanya di dunia, tapi nanti dilanjutkan di akhirat. Nah, sebagaimana di dunia kita perlu bekal, di akhirat juga perlu bekal. Wal ajizu, sebaliknya orang yang bodoh, yang lemah, man atba'an nafsahu, adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya ya, hawaha dan juga hawanya, wa tamanna 'ala Allah, tetapi dia berharap kepada Allah. Dia nuruti nafsunya tapi kok berharap kepada Allah, dia harapannya ya harapan kosong.
Syaratnya harapan kepada Allah itu akan diwujudkan kalau dia tidak mengikuti hawa nafsu. Ini hadisnya statusnya hadis hasan menurut Imam Tirmidzi. Kemudian hadis yang ke-8, masih pendek juga ini hadisnya ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya, qala telah berkata, qala Rasulullah SAW telah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya. Sebagian dari tanda-tanda kebaikan Islamnya seorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Jadi setiap detik, setiap gerak atau diam usahakan bernilaikan ibadah. Jika memang itu tidak ada nilai ibadahnya ya, sehingga tidak berguna, ya niatkanlah dalam rangka menjauhi larangan. Sehingga yang terjadi pada kita itu gerak dan diam kita bernilaikan ibadah ya. Setiap detik, setiap tarikan nafas bernilaikan ibadah. Jadi ketika berbuat dalam rangka melaksanakan perintah, ketika tidak berbuat dalam rangka meninggalkan larangan, akhirnya bernilai semua. Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan yang sia-sia, artinya perbuatan yang tidak ada nilainya, atau membuang waktu yang sia-sia, karena waktu yang sudah terpakai tidak akan kembali. Jadi satu tarikan nafas itu sangat berharga sekali loh Pak, jangan disia-siakan ya. Kalau kita mau tahu betapa berharganya satu tarikan nafas, itu nanti saat mau sakaratul maut ya. Ketika kita sakaratul maut, kita itu pengennya punya satu nafas yang cukup untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata berat sekali ya. Untuk sekedar mengucapkan la ilaha illallah itu berat sekali, padahal itu cuma seberapa. Nah itu makanya setiap detak jantung kita, setiap tarikan nafas kita, mari kita biasakan untuk zikrullah. Nanti supaya pas mau mati saat sakaratul maut ya, itu juga yang terakhir kita hembuskan ya. Yang terakhir detak jantung kita berdetak adalah zikrullah. Dan yang terakhir hadis yang ke-7 dan ke-9 dari bab muraqabah adalah An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar semoga Allah meridhoinya, anin Nabi Muhammad SAW qala berkata, la yus'alur rajulu fi ma daraba imra'atahu. La yus'alu, tidak akan dimintai pertanggungjawaban sapa rajul seorang fi ma pada suatu daraba yang dia memukul imra'atahu pada istrinya. Tentunya ini adalah pukulan yang bermaksud pendidikan, bukan KDRT, bukan ya. Artinya begini loh ya, seorang suami punya kewajiban mendidik keluarganya, istri dan anaknya. Nah dalam mendidik itu kadang-kadang juga harus ada sanksi ya. Nah ketika memberikan sanksi, kalau memang itu sanksinya masih terukur dan diizinkan oleh agama, yaitu satu keharusan. Tapi jangan kemudian salah paham, kalau begitu seorang suami punya kewenangan untuk melakukan kekerasan pada istrinya, ya nggak boleh ya. Jadi yang tidak dimintai perjawaban ini yang tujuannya itu adalah mendidik atau bagian dari cara mendidik. Saya kira itu saja. Insya Allah nanti dalam pengajian yang akan datang ganti judul, yaitu tentang takwa. Semoga kita bisa memahami dan bisa mengamalkannya. Jadi marilah selalu kita tumbuhkan dalam diri kita bahwa dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita ini sedang diawasi oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.